Mobil berhenti di halaman sebuah kafe yang terletak tidak jauh dari jam gadang. Hujan baru berhenti setelah turun selama 2 jam tanpa henti. Harsa mengatur napas, merasa ini bukanlah keputusan yang tepat. Tapi dia pula tidak bisa melarang Arumi untuk bertemu dengan Elea. Lebih tepatnya tidak ingin Arumi berpikiran yang macam-macam. Setelah mengaktifkan rem tangan, lelaki itu memandang istrinya sedikit lebih lama dari yang biasa dia lakukan. Arumi sedang membalas pesan dari ibunya yang sedang berada di Jakarta. Sebenarnya, Harsa tidak ingin membiarkan Arumi masuk ke dalam sana dan bertemu dengan Elea. Harsa tahu Arumi tidak sekuat itu. Perempuannya hanya tampak tegar di luar saja, sedangkan di jauh di dalam hati, Arumi pasti menyimpan luka. Begitu yang Harsa pikirkan selama ini. Tidak usah melakukannya kalau kamu gak nyaman. Rumi. Telapak tangan Arumi Harsa genggam erat. Tatapannya berubah nelangsa. Dia tidak bisa menduga apa yang akan terjadi di dalam sana nanti. Aku turun dulu. Arumi meloloskan jemarinya dari Harsa. Dia balas tatapan lelaki itu sebentar. Lalu dia menyentuh handle pintu. Hendak keluar. Kabari kalau sudah selesai. Udah tidak akan jauh-jauh dari sini. Oke, jangan terlalu menekannya. Rumi. Mendengar itu, Arumi kembali menarik pintu yang tadi sudah terbuka separuh. Dia pandang Harsa dengan rasa gamang yang bersarang di dada. Kenapa? Udah takut aku melakukan sesuatu yang buruk kepadanya? Pertanyaan itu sama dinginnya dengan udara di luar sana. Meski Arumi mengatakan hal itu dengan nada rendah. Tapi Harsa merasa jantungnya sedang diremas. Dia menyesal karena telah mengucapkan kalimat sialan itu. Bukan begitu, sayang. Semua ini bukan salah Elea. Dia hanya sedang berada pada tempat dan waktu yang salah saja waktu itu. Maaf jika kata-kata udah membuat Rumi tersinggung. Harsa menarik napas dalam-dalam setelah menyelesaikan kalimatnya. Jangan cemas, aku tidak akan membiarkan tangan ini menyentuh kulitnya. Arumi bilang begitu dengan ketenangan yang tak Harsa kenali sebelumnya. Bukan begitu Arumi. Perempuan itu tak lagi bersuara. Pintu mobil dia buka kembali. Lalu dengan cepat dia melangkah meninggalkan tempat parkir. Setelah sampai di teras kafe, Arumi tidak langsung masuk. Kamar kecil yang terletak di samping kafe menjadi tujuannya kemudian. Dia perlu waktu untuk membuat degup di dadanya sedikit lebih tenang. Tidak ada perempuan yang akan baik-baik saja ketika harus bertemu dengan wanita yang bisa saja mengancam posisinya suatu saat nanti. Dengan penuh percaya diri, Arumi berjalan lebih jauh ke dalam kafe. Tempat itu tidak terlalu ramai. Hanya beberapa meja saja yang terisi. Dan Elea berada di sana, mengambil tempat pada meja paling pojok. Sepertinya dia sengaja untuk menghindari tatapan orang-orang. Perempuan muda itu langsung berdiri ketika melihat Arumi berjalan ke arahnya. Jantungnya berdentam-dentam tak karuan. Dia pernah memeriksa akun Instagram Arumi. Dia pula mengakui bahwa istri Harsa itu sangat memesona. Tapi yang dia lihat sekarang lebih cantik dari sekedar jepretan kamera. Gemulai tubuh Arumi ketika melangkah, meruntuhkan percaya diri Elea. Silahkan duduk, Bu. Suara Elea lebih serupa dengan cicitan anak burung. Jemari yang berkeringat saling ditautkan. Tidak sanggup Elea bersitatap dengan Arumi lebih lama. Pandangan segera dia alihkan pada daftar menu yang sejak tadi dia baca berulang kali. Arumi tersenyum samar, lalu duduk persis pada kursi yang berada di seberang meja Elea. Jelas mereka bisa saling memandang lebih leluasa sekarang. Mengapa belum memesan sesuatu? Pertanyaan itu membuat debaran asing di dada Elea sedikit mereda. Dia pikir Arumi akan langsung mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan.
Elea bahkan harus menghafal jawaban yang akan dia jadikan pembelaan diri. Saya menunggu ibu pesan lebih dulu. Arumi tersenyum. Elea terlihat polos di matanya. Arumi pernah membayangkan rupa Elea selama beberapa hari belakangan. Dia pikir Elea adalah perempuan dengan penampilan yang memicu para pria untuk mengalihkan pandang kepadanya, memakai pakaian ketat dan berdandan sedikit menor. Tapi perempuan dengan tatapan canggung ini tak begitu. Dia terlihat sederhana dengan kemeja oversize dan celana kulot. Rambutnya yang hitam legam hanya dikuncir sekenanya. Elea cukup menawan dalam kesederhanaannya itu. Arumi pula harus mengakui bahwa gadis itu tidak kalah cantik dibanding dirinya. Arumi memanggil pelayan dengan kontak mata dan gerakan tangan. Laki-laki muda dengan rambut klimis itu lalu mendekat sembari membawa buku catatan kecil dan pena. Saya jus terung Belanda saja. Camilannya roti kukus sarikaya. Setelah mencatat, sang pramusaji lalu mengalihkan pandang pada Elea. Wanita itu terlihat gugup, tidak tahu harus memesan apa, padahal dia sudah puluhan kali memerhatikan deretan menu sebelum Arumi datang tadi. Samakan saja dengan pesanan Ibu Arumi. Elea bilang, "Oh baik, saya ulangi pesanannya ya. Bu, 2 jus terung Belanda ditambah 2 porsi roti kukus sarikaya." Kedua wanita itu serempak mengangguk kemudian. Setelah lelaki muda itu menjauh, suasana kembali tegang untuk Elea. Sejujurnya, dia ingin pertemuan ini cepat-cepat diakhiri. Apakah Harsa menyuruh seseorang untuk mengantarmu ke sini? Tidak, Bu. Saya datang sendiri. Kemarin Bapak cuma mengabari lewat pesan WhatsApp. Oh, kamu masih bekerja di kantor suami saya? Tidak, Bu, Bapak. Maksud saya sudah berhenti dari perusahaan Bapak. Pelayan kembali datang sambil membawa pesanan ketika dua wanita itu sedang membicarakan hal-hal yang tak terlalu penting. 2 gelas jus dan roti kukus telah terhidang di atas meja. Arumi meminum jus miliknya dengan raut wajah seanggun biasa. Sementara Elea belum ingin melakukan apa-apa. Padahal dia haus. Padahal tubuhnya sudah memberi sinyal agar segera diberi cairan. Tapi entah mengapa, Elea tampak enggan menyentuh jus miliknya. Jeti, apakah benar yang Harsa katakan? Bahwa setelah bayimu lahir nanti, kamu akan memberikannya kepada kami? Arumi mengatakan itu setelah memasukkan sepotong kecil roti kukus ke dalam mulutnya. Elea menggenggam gelasnya erat-erat, tidak peduli pada jemari lentiknya yang kedinginan. Setelah beberapa detik berlalu, tangan itu berindah pada perutnya. Dia usap perut itu dengan perasaan yang belum dikenalinya. Iya, Bu. Saya akan memberikan bayi ini kepada Pak Harsa dan Bu Arumi ketika dia sudah lahir nanti. Dan saya akan pergi jauh hingga dia tidak perlu tahu bahwa saya adalah ibunya.